Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Suara bagaimana? Zoom, Instagram, Facebook, aman? Amin. Oke. Tolong buka Facebook saudara. Saya nulis tema yang unik hari ini. Coba. Bukan nggak? Tolong bacakan temanya hari ini. Ada? Tolong dibaca. Yang di rumah, ya, yang di Zoom, coba tolong tulis temanya di Facebook. Saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih tema yang lucu ini. Udah? Udah baca belum? Stefan, Steve tahu Facebooknya? Ya, kontak Facebook. Sudah baca belum? Mari kalau buka Facebook. Oh di sana, ayo baca siapa? Punya? Pauline ada temanya. Bacakan kerajaan surga di Denmark. Terus dengar ya. Ternyata jauh lebih sulit menjaga hati tetap bersih daripada menjaga pipi tanpa jerawat. Ya. Terima kasih Pauline. Nah saya heran juga tadi waktu Roh Kudus memberikan tema ini. Ibu Gembala Maya terjemahkan untuk suami, temanya ini unik sekali. Jadi temanya yang di Zoom dan Instagram belum ditulis. Ternyata jauh lebih sulit menjaga hati tetap bersih daripada menjaga pipi tanpa jerawat. Amin. Saudara, kenapa? Dengarkan konsep ini. Satu-satunya tahta Tuhan, sentrum, untuk dia hadir dan bertahta di hidup kita, tahtanya itu adalah hati kita. Bukan di perut kita, bukan di dompet kita, bukan di doa kita, bukan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Bukan. Di mana tahta Tuhan? Di hati. Maka itu yang diincar oleh setan. Ya. Percaya setan itu sniper yang hebat. Bahasa Belanda sniper itu apa ya? Yang jitu. Skerap. Yang skerap tajam sekali. Setan itu sniper yang hebat. Yang dia incar apa kita? Hati. Saudara, ternyata, maaf saya katakan kalimat ini, hanya sedikit baik hamba Tuhan maupun orang Kristen yang mampu menjaga tahta Tuhan ini tetap bersih. Percaya sedikit atau banyak? Sedikit yang mampu menjaga. Nah, untuk itu kita harus hati-hati dalam hidup ini terhadap hati ini. Maka itu satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, satu saja yang Tuhan minta, jaga hatimu. Papa di surga tidak minta jaga dompetmu, itu urusan kita. Jangan suruh Tuhan jaga uang kita. Jangan pernah bilang begini, Tuhan kami mau vakansi, tolong jaga rumah kami. Nah kalau Tuhan jaga rumah, saudara vakansi itu nggak punya kayak saudara. Kira Tuhan anjing herder apa? Salah. Rumah itu nggak perlu disuruh jaga, nggak perlu didoakan. Asal semua barang di rumah itu barang plastik dan murah-murah. Enggak. Kalau semua alat-alat rumah kita itu yang murah-murah plastik, takut kemalingan tidak? Tidak. Malingnya yang jengkel. Apa ini? Betul? Tuhan
tidak pernah minta kita jaga apa ya, wajah tetap kinclong, skincare ya. Ayo kita baca Amsal 4:23. Hanya ini satu-satunya yang Tuhan ingin kita jaga. Yang Facebook aman suara saya? Cek ya. Tidak? Mana? Baca sama-sama bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Jagalah hatiku. Nah, jangan bilang hatimu lagi, hati. 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Orsprongen des Lebens. Jaga ibu Tuhan boven, di atas semuanya. Mengapa? Tidak ada perintah lain dari Bapa di surga untuk kita jaga, hanya hati kita. Pernah dengar ada seorang papa lama pengen punya mobil, akhirnya dia dapat mobil. Tiap hari mobilnya dimandiin, anaknya pernah dimandiin. Jaga mobilnya. Enggak. Yang Tuhan minta hati. Saya tanya begini kepada saudara, setuju tidak kalau saya katakan semua perintah yang Tuhan minta kita kerjakan, itu yang setan gak suka kita kerjakan? Betul atau salah kalimat? Nah, maaf ya, saudara harus tahu, yang dikerjakan oleh gereja Tuhan itu lebih dari 90% itu yang gak ditulis di Alkitab. Aneh sekali. Bayangkan 90% lebih yang gereja kerjakan itu enggak tertulis di Alkitab. Hanya sedikit yang kita kerjakan itu yang sesuai Tuhan minta. Maka itu gereja kacau. Karena yang dikerjakan bukan yang Tuhan suruh. Contoh, yang betul mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit, yang betul perintahnya. Ayo, menyembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit? Sembuh. Tapi yang kita buat doa itu sudah salah. Perintah Tuhan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Tapi yang gereja kerjakan, datanglah kamu ke sini. Lo lihat atau tidak? Hadirilah KKR penginjilan, hadirilah. Kenapa? Kurang. Atau agak maju. Tony agak maju. Tony biasa. Gimana? Oh ya, aduh sorry, terjemahnya cuma satu. Perlu Anita enggak? Anita ada. Oke, ada. Oh, Kevin? Anita? Oke. Ya. Nah, kesalahan. Tony, sorry. Tony. Sampai. Iya, sorry. Oke, nah, paling situ. Ya, ayo balik Tom. Sebelah mana? Iya, maaf ya, lebih ngatur terjemahnya. Anita lebih enak di pinggir atau di belakangnya? Nah, oke, ya, Kevin di situ ya. Nah, ya, oke. Saya ulangi. Perintah Tuhan itu kita disuruh pergi cari jiwa, betul? Tapi yang gereja kerjakan, kita undang mereka datang. Salah atau benar?
perintah Tuhan, kita itu disuruh memberi orang makan. Beri mereka makan. Tapi yang kita kerjakan, mari kita doakan orang lapar. Lihat atau tidak? Karena perintahnya begitu banyak, saudara banyak. Maaf, termasuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, di Alkitab tidak ada perintah satu. Tidak. Nah, saya ulangi lagi. Jadi yang setan selalu halangi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, untuk melakukan yang Tuhan perintahkan. Dan iblis berhasil. Ini loh yang mengerti. Jujur jawab. Karena iblis berhasil atau tidak? Ini kan menyedihkan sekali. Saya bersyukur Roh Kudus selalu menolong saya untuk mengerjakan pelayanan. Saya selalu minta, jangan yang Tuhan gak suruh. Saya hanya mau melakukan yang Tuhan suruh. Walaupun itu dibenci oleh setan. Nah, ini salah satu contoh. Tuhan tidak minta kita menjaga apa saja di hidup kita. Itu urusan kita. Dia hanya minta satu, jaga hati. Sebab ini tahta. Dan jelas firman ini berkata, dari hati itu terpancar apa? Kehidupan. Apa lawan katanya kehidupan? Kematian. Kematian. Jangan bilang aku ambil tengah-tengah, malah celaka setengah mati. Jadi dia menceng tertawan. Setengah mati jadinya keluar. Saudara, ayo kita belajar. Yeremia 17 ayat 9. Kita lihat ayat ini. Yeremia 17 ayat 9. Apa yang Bapak kita katakan? Yeremia 17 ayat 9. Betapa apa? Betapa liciknya. Apa kata lain licik? Bukan lain kata, bukan lawan kata. Bukan pintar, justru balik. Culas, jahat, penipu. Bahasa Belanda ini umum atau terlalu tua? Apa les? Itu umum? Enggak ya, terlalu tua itu ya. Apa yang umum? Ya, please don't read it in Nederland. Links is zo onbetrouwbaar als het hart. So onbetrouwbaar. Enggak jujur, onbetrouwbaar, licik, jahat, penipu, modus. Itu hati. Lebih licik daripada yang paling licik, itu maksudnya. Ngeri sekali. Don't please read in Nederlands or the whole verse 9. Niks is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Nah, siapa yang bisa kenal? Begitu liciknya hati itu. Suatu kali saya tanya pada Roh Kudus, bagaimana saya bisa menggambarkan hati itu licin, lebih daripada yang paling licin. Roh Kudus beri saya ilustrasi bagus, belut kecemplung oli.
L-nya Pak Il. Paling ya, oke ya. Kecemplung oli, bisa bayangkan. Lo coba merenung sebentar. Belum kecemplung oli gimana megangnya? Itulah hati manusia. Wih, ngeri ini sih. Satu-satunya tempat yang paling rahasia di hidup manusia adalah hati. Coba saya tanya, suami istri sudah menikah 40 tahun, 50 tahun, bisa saling kenal hatinya? Itu rahasia. Apalagi sahabat. Hati yang bisa tahu cuma dua pribadi. Satu diri kita sendiri, dan dua Tuhan. Saudara, ini paling jahat. Maka itu tidak ada hakim yang disebut adil. Kenapa? Hakim yang adil itu kalau diberi kuasa bisa membaca hati terdakwa. Nanti nggak masuk. Kalau hakim bisa baca hati, maka pengadilan cukup satu kali selesai. Belum ya atau tidak? Maka itu di pengadilan diperlukan saksi. Kenapa? Karena hakim dan jaksa tidak bisa mengadili, menentukan hukuman karena nggak tahu motivasinya apa. Itu sebabnya satu-satunya hal yang Tuhan paling benci adalah kemunafikan, hipokrit. Betul? Kenapa dia benci kemunafikan? Karena dia tahu semuanya kita bohongin dengan hal-hal rohani. Cara perhatikan ini. Satu-satunya hal selain kita dan Tuhan yang bisa melihat hati orang, tolong catat, yaitu waktu. Betul atau salah? Lihat atau tidak? Waktu. Kenapa waktu bisa membuktikan? Sehebat-hebatnya orang nutupin sesuatu, suatu saat terbongkar. Maka itu bagian ini yang paling penting. Saudara perhatikan, semua agama di dunia kecuali Kristen selalu ada kewajiban pakai pakaian-pakaian keagamaan. Ya atau tidak? Kecuali Kristen, karena nggak disuruh. Dan lihat akhir-akhir ini berapa banyak orang-orang pakai pakaian-pakaian keagamaan itu ternyata jahat, pencuri, pembunuh, semuanya. Ya pernah tahu nggak? Kebongkar. Maka itu Tuhan tidak suka aktivitas pelayanan kita itu hanya dilihat orang. Tuhan lihat yang ke dalam. Dengan pelajaran ini Tuhan ingin kita ambil keputusan untuk jaga hati kita lebih daripada apa. Ayat 10 Yeremia 17. Ayat 10 Yeremia 17. Ayo. Aku Yahweh yang apa? Yang apa? Menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan. Wih, ini keren saudara. Ternyata Bapa di surga
tidak hanya menjawab doa, Papa tidak hanya memberi berkat, dia tidak hanya menolong, tapi dia punya satu lagi, penyelidik hati, penguji batin. Bahasa Belandanya, Kevin, you read in the Netherlands with your new Bible? Bisa pakai mic ya? Kevin, use this mic. Oh, ini nyala nggak? Halo? Oh, ini ya Kevin. Testing, benar ya? Ik de Heer ben het die het hart doorgrondt, de dieren doet, die ieder naar zijn wetenschap beloont, aan ieder geest dat hij verdient. Thank you. Siapa Tuhan? Penguji hati, penyelidik hati. Itu Tuhan kita. Ayo, bisa sembunyi sesuatu yang jahat kita tutupi? Saudara, yakin gak? Bukan cuma Tuhan yang gak suka orang pura-pura. Kita pun gak suka. Lu ya atau tidak? Enak gak? Kalau kenal orang 3 minggu kelihatan baik, minggu keempat asli ya keluar semua. Lu ya atau tidak? 3 minggu pertama kelihatan baik, minggu keempat ampun. Suatu hari saudara, kira-kira tahun 90-an akhir, saya diberi tema khotbah oleh Tuhan yang membuat gempar waktu itu. Temanya begini, ajari aku meluk landak. Landak apa? Bahasa Belandanya apa landak? Landak. Bisa meluk landak? Ayo jawab, bisa tidak? Bisa. Tunggu ladaknya tenang. Ngerti enggak? Landak. Jeffrey atau landak? Saudara, tema itu luar biasa. Wah, menjadi banyak diskusi. Dan ada banyak landak di sekitar kita. Jangan oleh kanan ke sini. Apa? Ya, saudara, bisa nggak landak itu istri kita, suami kita, tetangga kita, teman kita, adik kita? Bisa nggak? Ya sudah. Nah, ternyata kita harus belajar. Bagaimana cara kita bisa meluk landak? Ternyata tunggu landaknya tidur. Artinya begini yang Tuhan maksud. Jangan pernah izinkan siapapun menusuk hati kita. Itu caranya belajar meluk landak. Jangan izinkan siapapun nusuk hati kita. Ayo kita belajar itu. Tuhan berharap semua kita setelah belajar firman ini dan kita praktekkan dalam hidup kita. Wah, dunia itu bakal aman, surga di bumi. Karena gak ada yang ribut lagi. Serius, gak ada yang ribut lagi. Jadi Tuhan itu melihat hati kita ini luar biasa. Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26 ayat 2. Sebetulnya ini firman ini sudah lama tertulis di Alkitab. Cuma kita aja yang olah. Betul kan? Kita aja yang bodoh, tidak mau melakukan. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya, dan cobalah aku.
selidikilah batinku dan hati. Kita minta Tuhan suruh apa? Menguji. Tes aku. And proof. Buktikan aku. Tidak semua kita pernah beli emas, betul? Tapi hanya ada satu cara setiap orang mau beli emas, harus diapakan dulu? Sama beli berlian. Ayo, cepetan. Gimana cara kita beli emas, cara kita beli berlian? Dites. Enggak hanya yang kuning itu semuanya emas. Enggak hanya yang klik-klik hijau itu semuanya berlian. Betul tidak? Nah, seperti itu kekristenan. Enggak semua yang kelihatan sering berdoa, ya dikit-dikit merempungan kami ini malah nakutin. Bukan. Andreas kemana ini? Andre, cepat masuk. Ya, kenapa? Di situ batinku diterjemahkan dengan mandiri, dengan ginjal aku. Iya, artinya paling dalam. Ada kata itu juga ya dalam bahasa Indonesia pun ada. Buah pinggangku ada. Artinya yang paling dalam. Bagian yang paling dalam. Ya, cure, ya, tes. Jelas? Siap diuji? Amin. Siap diuji? Amin. Tenani. Awas ya, diuji terus. Saudara, kalau kita diuji, cuma aduh itu masih lumayan buat Tuhan. Tapi tidak sedikit di antara kita waktu diuji kita maki-maki yang uji kita. Ada nggak? Nah itu dia. Gak lulus. Ayo mulai hari ini kita sungguh-sungguh ambil keputusan. Hal yang serius. Kalau firman ini kita lakukan dalam hidup kita, kita terus jaga hati kita. Saudara, tidak perlu buang-buang waktu dikit-dikit pemberesan. Dikit-dikit pemberesan. Masa tersinggung kok tiap minggu? Ngerti kalimat ini? Ada nggak orang tersinggung tiap minggu? Ada. Diajak salah, nggak diajak salah. Pernah alami seperti itu? Itu berubah. Hari ini kita harus serius. Karena apa? Kasihan Tuhan, rugi besar. Setan yang untung besar. Cari dulu diri, juta masuk. Betul kalimat ini? Kalau kita tidak jaga hati kita, yang rugi itu Tuhan. Loh ya atau tidak? Yang untung itu setan. Karena buang-buang waktu. Persekutuan kita dengan Roh Kudus hancur. Karena jengkel. Minggu pagi di New Wine, Roh Kudus mengajar kita gampang sekali setan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita dengan cara ini. Tolong tanya, nanti minggu ini orang itu datang nggak? Oh datang, aku nggak datang. Ada nggak yang seperti itu? Aduh. Jadi kalau mau cari Tuhan, periksa dulu. Enggak orang itu. Cari berita kiri kanan. Oh nggak datang aku. Banyak nggak seperti itu? Ini orang paling goblok sedunia. Kenapa? Karena
hadirat Tuhan terganggu, untuk tidak bisa dia nikmati. Ayo jujur, saudara, siapa yang masih punya hati seperti itu? Akhirnya gereja sedengar habis barang masuk suruh pindah ke roda. Ini loh yang Tuhan ingatkan kita. Maka itu Tuhan beri tema kita hari ini. Ternyata jauh lebih susah jaga hati kita daripada jadi jaga pipi tanpa jerawat. Jujur ya, percaya kalau firman ini kita lakukan, nggak ada masalah lagi di antara kita. Betul tidak? Salah paham, tersinggung, salah ngerti, salah dengar, salah lihat, salah semua pokoknya. Akhirnya diri sendiri yang paling benar. Ternyata makin kelihatan dia salah. Ayo kita serius dalam hal ini ya saudara. Untuk hidup benar, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan minta sungguh-sungguh hati kita ini rumah Tuhan yang kudus. Kita baca ayat ini dulu. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 1 3 ayat 16. Ya. 1, 2, 3. Gimana? Suruh ganti lagu ganti. Ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa aku adalah bayi Tuhan, bahwa Tuhan diam di dalam aku. Constant. Umum ini ya, umum. Manusia itu suka rumah bersih atau rumah kotor? Umum. Ayo coba umum. Manusia itu suka rumah bersih atau rumah kotor? Bersih dong. Nah, saya tanya, kalau saudara tidak jaga hati, berarti hati itu kotor atau bersih? Hati itu kotor atau bersih? Padahal hati ini rumah Tuhan. Jadi kotor. Nggak usah yang besar-besar. Itu otomatis berzina, membunuh, mencuri, enggak. Yang kecil-kecil. Jengkel, tersinggung, nggak suka, nggak senang. Itu kecil atau besar? Jawab, kecil atau besar? Dan lagi sekali saya katakan, setan berhasil membuat yang kecil-kecil itu merusak rumah Tuhan jadi kotor. Seriusnya, sebelum tidur malam ini termasuk mengikuti di rumah, periksa rumah Tuhan ini. Masih ada kotoran apa saja yang kita belum bersih. Saudara, ini hal yang sangat serius buat Tuhan. Katakan amin. Serius. Maka itu saudara gak bisa berkata begini, aku gak peduli ya orang lain, pokoknya aku rajin berdoa, aku rajin baca Alkitab, aku rajin pelayanan, aku gak peduli orang lain. Setelah kita dengar kebenaran ini, kalimat itu salah atau betul? Salah. Justru hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Dan ini tidak ada di agama yang lain. Itu hanya ada di dalam Yesus. Sebab semua agama yang lain gak apa-apa, yang penting kamu rajin ibadah.
maka itu mereka boleh membunuh, boleh merusak orang lain. Yang penting kamu rajin ibadah. Itu aturan yang lain. Tapi Bapak kita tidak. Maka itu jangan anggap enteng membiarkan rumah Tuhan ini kotor, mengerikan. Ada sesuatu? Kenapa? Matius 7 ayat 21. Coba kita lihat ini. Matius 7 ayat 21. Inilah ayat-ayat yang saya paling takut dalam Alkitab, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Lihat persyaratannya, yang melakukan kehendak Bapa Yesus. Jadi tidak semua orang yang aktif. Ternyata menurut ayat 21, banyak orang aktif dalam gereja, dalam pelayanan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itu kan aneh. Sabtu yang lalu kami ada di Selan, ya, di Sobrok. Salah satu kalimat yang jadi diskusi sampai tadi pagi. Saya sampaikan, ada orang fokusnya pelayanan. Kelihatannya bagus. Tapi Tuhan gak suka kalau orang itu fokusnya bukan kepada firman dan Tuhan Yesus. Wah, diskusinya panjang sampai tadi pagi hari Selasa, dari Sabtu. Itu di sosial media saya. Loh, apa bisa orang yang rajin pelayanan, fokus pelayanan, tapi nggak mementingkan Tuhan? Saya bilang, Pak, maka itu hati-hati. Dengan kata lain, Tuhan nggak bisa kita suap dengan pelayanan Tuhan. Hidup sehari-hari kita bagaimana dengan itu? Tinggalkan dulu Matius. Kita buka 1 Samuel 3 ayat 21. Dan ini yang terjadi dengan Samuel. Jangan fokus pada pelayanan, tapi Tuhan lebih penting daripada pelayanan. Kalau orang cuma fokus dalam pelayanan tapi tidak menghiraukan Tuhan, maka pelayanan jadi Tuhan buat mereka. Dan ada orang yang hobinya pelayanan, ini celaka. Karena dia hobi pelayanan ada. Oke, mana? 1 Samuel 3 ayat 21. Lihat. Dan Yahweh ngapain? Nah, kata selanjutnya ini penting. Bahasa Belandanya verder. Tahu kan arti kata verder selanjutnya? Ayo Pak, sesuatu tengah segini. Apa artinya verder selanjutnya? Iya, terus nggak putus-putus menampakkan diri di tempat Samuel pelayanan. Orang yang fokusnya pelayanan, belum tentu Tuhan menampakkan diri kepada dia. Karena orang itu terlalu sibuk dengan pelayanan sehingga gak cari Tuhan. Dan apa buktinya? Orang yang rajin melayani tapi fokusnya tetap kepada Tuhan. Lihat kalimat berikut. Sebab, nah kata sebab ini, one, itu yang menunjukkan fokus harus ke Tuhan. Sebab Yahweh menyatakan diri di Silo. Tentang Silo ini kita nggak usah bahas, di mana saja Tuhan ada. Amin. Sebab Yahweh menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan ini, dengan ayo
baca dengan perantaraan firman-Nya. Hij openbaarde zich in Siloam sama door het woord. Jadi firman ini harus jadi fokus. Kembali lagi pada bagian pertama tadi. Hati kita adalah apanya Tuhan tadi? Tahtanya Tuhan. Disitulah Tuhan memerintah. Tapi kalau tahta Tuhan, hati kita kotor. Hanya dengan hal-hal kecil, nggak suka, malas aku ketemu dia. Ngeliat aja sama presiden sombongnya. Aku nggak mau kalau ada dia bertobat. Tersinggung aku. Kenapa aku nggak di WA? Ada yang begitu? Ada enggak? Kalau di WA aja marah. Siapa lu? Setuju ya? Hal-hal kecil perhatikan. Coba pernah ngalamin gini. Masa tadi aku ini papasan dengan dia loh. Dia mau aja enggak? Ada kok orang kayak begitu. Bertobat. Ini orang GR betul. Loh, sekarang ngerti nggak? Hal-hal kecil ini iblis merusak ya. Nggak mungkin orang itu lebih sibuk lari kejar bis atau apa sehingga nggak lihat kiri kanan. Bisa nggak terjadi? Jangan cuma bilang bisa. Pertanyaannya, kita pernah gitu nggak? Loh, saya tanya, pernah gitu nggak? Ya sudah. Maka itu orang-orang sombong itu bebek mati. Daripada bikin kotor. Setuju? Bikin rusak pekerjaan Tuhan. Minta dilayani terus. Minta dihormati terus. Minta diperhatikan terus. Awas yang seperti ini. Kenapa Ton? Maunya apa Tony bilang? Iya, mau dihormati terus. Oke, oh ya. Hari ini kita semua berubah. Utamakan Tuhan. Jadi Tuhan bisa izinkan orang-orang kenal baik saudara lewat nggak ngeliat itu Tuhan izinkan. Supaya kita apa? Terbukti hidup ini bersih. Amin. Itu tujuannya. Jadi jangan salahkan orang-orang itu. Goblok. Ya udah, bikin rusak pekerjaan Tuhan. Itu yang sombong-sombong suka minta perhatian, minta. Saya blender orang. Iya, nggak bikin kisruh di mana-mana. Blender saja. Apa es campur? Suruh setan makan. Matius 7 ayat 22. Siapa orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan? Orang-orang hebat, saudara. Saya kaget. Ada hari terakhir. Sekarang ini hari-hari terakhir ya. Banyak orang. Nggak sedikit loh. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saya stop dulu. Ini orang-orang hebat. Loh, orang-orang hebat, luar biasa. Bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, buat nggak 1-2 mujizat, banyak mujizat demi namamu juga. Lo hebat loh.
Saja belum. Tadi waktu mau mulai Kevin tanya, Pak, Papa pernah ngusir setan nggak? Ya Kevin. Saudara, ini loh. Kurang apa orang-orang kayak begini? Karena fokusnya pada pelayan. Film banyak, nggak sedikit. Tapi lihat ayat 23 saya kaget. Pada bukan, kalau baca pertanyaannya pada waktu orang-orang Kristen hebat itu sedang berbuat demi nama Tuhan, sedang mengusir setan, sedang buat banyak mujizat. Betul ya? Tuhan ngapain? Ini saya kaget. Tuhan ngapain? Pada waktu orang-orang itu sibuk melayani, Tuhan ngomong apa? Cepat. Aku akan berterus terang. Stop dulu. Saudara, ini salah satu ayat yang saya perintah. Artinya begini. Mana lebih baik Tuhan berterus terang sekarang pada kita atau nanti? Ya. Saya bilang, Tuhan tolong, saya masih bisa salah sebab saya manusia. Tapi jangan biarkan aku ketika aku masih sibuk pelayanan, engkau diam saja, aku salah. Ngeri nggak ini? Ya. Mengerikan sekali. Terlambat nggak kalau Tuhan berterus terangnya nanti? Habis. Siapa orang-orang ini? Iya. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini yang buat kaget. Aku baca tidak pernah mengenal kamu sekalipun. Loh, kan hebat loh pelayanannya, ngusir setan, buat mujizat nggak 1-2 tapi banyak, nggak dikenal Tuhan. Saudara bayangkan, berarti orang-orang seperti ini masih ada nggak sampai hari dalam gereja Tuhan? Minta Tuhan, jangan ikut saya. Jangan ikut saya, setuju? Maka itu yang sombong-sombong tadi minta diperhatikan. Sudah tahu acara itu, ya nggak salah kok, aku nggak di WA. Ngerti ada orang yang begitu? Sombong sekali. Jam berapa? Ada. Loh, ini mengerikan loh saudara. Ayo kita bertobat. Sudah begitu, saya nggak tahu bahasa Belandanya ya. Saudara tahu nggak bedanya bahasa Indonesia mengusir dengan kata anyam, mana lebih berat? Bahasa Belandanya apa? Bedanya? Iya, bahasa Belandanya. Oproter. Apa? Jadi Tuhan nggak ngusir hamba-hamba Tuhan yang cuma fokusnya ke pelayanan, tapi buat jauh-jauh. Hanya daripadaku. Siapa mereka? Siapa mereka di mata Tuhan? Membuat kejahatan. Kok bisa? Wakers. Dan apa katanya? Wakers. Ada yang lebih baru kata ini. Bagaimana pembuat kejahatan orang melayani seperti itu kok? Betul? Mengusir setan, buat banyak mujizat, bernubuat. Maka itu saudara, is others, Tony is others, saudara.
Wetteloosheid is wetkrachtig. Apa itu bahasa Indonesia? Pelanggaran hukum. Berat sekali. Saudara renungkan, sudah melayani, betul enggak? Ini yang kita harus hati-hati dalam hidup ini. Maka itu setuju, jaga hati itu sulit, lebih gampang jaga pipi, nggak kuat jerawat. Karena yang diincar oleh setan, snipernya itu adalah hati kita, karena itu takut. Keren ya Bapak di surga. Jadi hidup yang nggak pernah tersinggung, nggak pernah punya rasa jengkel, nggak pernah punya rasa aku kok nggak di apa harganya nggak ada, itu hidup tuh nyaman, enak, tenang. Betul? Mau makan apa saja enak. Orang hatinya nggak beres makan enak juga tetap nggak enak. Ya toh, kan hatinya yang nggak beres. Maka itu ayo hari ini semua kita sekarang percaya kalau semua kita bisa jaga hati ini, nggak ada masalah di antara kita. Ya, aman semuanya, tenang. Ada nggak orang beri persembahan lupa nulis mana? Saya tanya, ada nggak di gereja itu beri persembahan lupa nulis namanya mana? Ada. Tuhan berkata, kalau tangan kananmu beri, tangan kiri jangan tahu. Kalau saudara ingin memberi untuk Tuhan dan ingin kamu ditulis, gabung aja dengan Lions Club. Pasti ditulis nama itu. Betul? Satu ayat lagi, supaya kita betul-betul jadi orang yang benar di mata. Mau berubah? Betul? Hati ini tempat Tuhan bertata dalam segala hal. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1 yang sudah tertulis. Kalau ini ngomong sesuatu, nenek di suswisin dalam doanya. Di sini biar Poni sesuatu. Mazmur 73 ayat 1. Jadi tiap hari saudara cek hati, amin. Jangan cuma rajin ngecek saldo terus. Kalau satu nggak tambah, cek terus. Kalau kerja, pacar cek saldo. Kalau pensiunan ya seperti itulah saldo. Terus. Jadi cek apa? Sesungguhnya Tuhan itu apa? Baik, khusus, nggak semua orang. Bagi kita yang tulus hatinya, bagi kita yang jangan kotori rumah Tuhan. Jangan kotori hati tata Tuhan ini. Dia nggak bisa hadir. Jadi kalau ada di antara saudara, kenapa ya? Aku ini sudah begini dengan Tuhan begitu. Padahal dia itu jahat, kok Tuhan baik pada dia. Harus ngomongnya. Jadi Tuhan baik pada semua kita tidak? Tidak. Hanya yang hatinya bersih. Ya. Buanglah. God is good for the suci murni van hart. Zuiver.
Siap? Siap. Nah, yang sedang sadar, tuh hati kok kotor, jangan pulang minum sabun. Apa sih? Untuk bersihkan hati cukup dengan firman. Yohanes 15 ayat 3. Ya, ini ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 3. Enak, saudara, kalau hati ini bersih. Ya, lihat nih. Yohanes 15 ayat 3. Kita memang akan memang ini bagus. Kita memang baca sudah bersih, bukan akan bersih. Sudah bersih. Karena firman yang telah Yesus katakan kepada kita. Jadi yang bisa menjaga, membersihkan hati kita cuma firman. Maka itu saya ulangi lagi, jangan fokus ke pelayanan, tapi lupa firman. Firman. Maka itu kalau pagi-pagi kita bangun cari firman dulu. Mana kopi? Mana kopi? Pagi-pagi kopi, HP, awas kamu. Cuma kan ini gak kayak firman ke HP terus dia. Ada yang pagi-pagi cari HP, cari kopi bertobat. Kalau cari suami, cari istri kemana masih lumayan. Kopi, cari HP, cari firman pagi-pagi, amin. Supaya bersih. Wah, kalau hati ini bersih, indah. Kebaikan Tuhan kita rasakan setiap saat dalam hidup. Amin. Coba kelai kiri kanannya, bersihkan. Haleluya.